dua apa namanya, dua latihan kalau nggak salah untuk matematika. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang latihan pertama dulu ya. Buat pemanasan nih, ini udah Kakak pilihin dari soal yang paling mudah dibanding, soal-soal yang ada. Jadi kayak, kan kalau satu set tuh biasanya ada 14 sampai 20 soal ya, kalau nggak salah sih 20 soal sih ya. Jadi Kakak pilihin beberapa dulu, yang sekiranya lebih mudah dikerjakan dibanding yang lainnya, gitu. Apalagi masih pagi ya, nanti, pada mules-mules gitu ya, udah matematika, pagi-pagi gitu kan, soalnya susah lagi kan. Nah, ini sengaja nih Kakak pilihin yang, lebih mudah dibanding yang lain. Oke. Nah, ini soal pertama. Oke, sorry. Ini soal pertama nih ya. Soal pertama tentang apa sih, Kak, itu, Kak? Soal pertama tentang polinomial itu ya. Jadi, tentang suku banyak atau polinomial. Di situ dikasih apa sih, dikasih, suatu fungsi ya, X pangkat 5 tambah P X pangkat 3 tambah Q ya. Bila dibagi X kuadrat min 1, maka dia akan bersisa 6 min 3X, gitu. Nah, di situ ditanyain, mmm, berapa sih nilai P sama Q masing-masing berapa, gitu ya. Oke, kita highlight dulu informasi yang penting di sini. Pertama adalah fungsinya ini. Kedua adalah dibagi ini. Yang ketiga adalah bersisa ini, gitu ya. Nah, itu adalah poin penting di soal ini. Jadi kalau kalian dapat soal, usahain untuk apa ya, eee, menggarisbawahi ya atau apapun lah yang bisa kalian lakukan gitu kan untuk tahu kira-kira yang penting mana sih, poinnya apa aja sih gitu kan, diketahuinya apa gitu. Apa informasi yang bisa kita pakai untuk ngebantu nyelesain soal ini gitu. Jadi di sini ada 3 informasi ya yang bisa kita pakai di sini. Oke. Nah, kalau di polinomial, setahu Kakak polinomial tuh diajarin di kelas 11. Mungkin bagi yang lupa Kakak ulang lagi, polinomial itu bisa dibilang sebagai suku banyak, eee, bentuk yang apa ya namanya, bentuk yang harus kalian ingat itu adalah bentuk yang kayak gini deh, kalau ada polinomial, kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini, f(x) sama dengan p(x) dikali h(x) ditambah s(x). Nah, apa sih Kak ini semua gitu kan? Ini adalah yang dibagi. Ini adalah pembaginya. Hx apa Kak? Hx adalah hasil bagi. Kalau Sx adalah sisa ya. Nah, ini sisa dia. Oke. Terus habis itu ngapain Kak? Habis itu, ada namanya sifat ya, sifat di, polinomial. Sifatnya apa sih? Sifatnya adalah, pembuat nol dari si Px-nya itu nanti akan, bisa kita ini deh, akan bisa kita input ke Fx, itu akan bisa kita sama-dingankan dengan Sx. Nah, kayak gimana nanti penerapannya, kita eksekusi ini dulu ya, kita kerjain yang ini dulu. Oke, di sini Kakak punya Fx-nya apa sih gitu kan, Fx-nya adalah X pangkat 5, ditambah Px pangkat 3, ditambah Q ya. Terus Px-nya apa Kak? Px-nya adalah pembaginya, di situ kan diketahui pembaginya adalah X kuadrat min 1 ya, Dek, ya. Nah, terus Hx-nya apa Kak? Nggak ada, tulis tetep aja Hx. Terus X-nya apa Kak? Sx-nya adalah 6 min 3x ya. Nah, kayak gini. Kalian bisa nulis, soal itu dalam bentuk seperti ini. Terus tadi yang Kakak bilang sifat tuh gimana Kak, gitu. Coba cari pembuat nol dari ini. Kita faktorin dulu deh kalau X kuadrat min 1, difaktorin jadi apa, Dek? Itu ada bentuk X kuadrat min 1. Coba bantu Kak Ika faktorin X kuadrat min 1 sama dengan apa nih? Oke, sip, thank you. X min 1 dikali X plus 1 nih Kak, gitu ya.
Kita mau cari pembuat nolnya. Buat apa gitu, karena ada sifat nanti yang bisa kita pakai dengan pembuat nol ini. Makanya Kakak sama dengan nol ya. Kalau mau cari pembuat nol berarti sama dengan kan sama nol gitu. Berarti kita punya X min 1 sama dengan nol atau X plus 1 sama dengan nol. Kita punya X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Terus habis ini ngapain Kak? Kita kan udah punya 2X gitu ya. Kita punya X-nya ini. Terus X-nya ini juga nih Kak. Nah, kita masukin deh ke sini. F1 ini akan sama dengan sisanya. Sisanya jadi kayak kita input 1 juga. Jadi X-nya sama dengan 1. Jadi konsepnya Fx ini akan sama dengan sisa X. Tapi X-nya harus pembuat 0 ya. Pembuat 0 apa ya? Si Px ya. Nah, konsepnya kayak gitu. Itu sifat ya. Biasanya di awal diajarin ini sih, setelah apa namanya, bentuk yang Kakak tulis warna biru, itu biasanya yang, Kakak tulis warna merah di sebelah kanan nih, Fx sama dengan Sx, di mana di mana X-nya ini adalah pembuat 0 gitu ya. Jadi harus pembuat 0 dulu, kalau enggak bisa ya, enggak berlaku sifatnya. Terus, kita punya 2 nilai X ya. Yang pertama 1, ini akan sama dengan 6 min 3 kali 1. Atau Kakak punya F1 akan sama dengan 3 ya. Terus Kak F1 berapa gitu ya, F1 berarti masukin ke F-nya ini deh. Atau F yang di sini tadi, kita kan punya F kayak ini ya, yang ini ya. Nah, ini adalah Fx kita, berarti masukin ke sana. 1/5 ditambah P kali 1/3 tambah Q sama dengan 3. Atau kita punya P tambah Q sama dengan 2. Selesai. Kita udah dapat satu persamaan. Terus kita harus cari satu persamaan lagi nih. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya sama aja ya, kayak kita nyari yang sekarang. Tinggal ubah aja X-nya di sini. Nah, ini jadi F min 1. Sama dengan apa, Kak? 6 min 3 kali min 1. Atau F min 1 sama dengan 9 ya. Karena min 3 kali min 1 itu kan ketemunya 3 ya. 6 tambah 3 itu kan 9. Terus habis itu ngapain, Kak? Masukin ke Fx-nya. Nah, masukin ke Fx-nya nih, Dek. Oke, kita punya seperti ini ya bentuknya. Min 1/5 itu min 1 ya, jangan lupa. Jangan cuma 1. Kenapa? Karena pangkatnya ganjil. Jadi kalau minus dipangkatin dia ganjil, itu akan jadi minus juga. Tapi ketika minus dipangkatin genap, itu akan jadi, apa ya, akan jadi positif gitu ya. Atau, kalau kalian pusing ngafalin, kalian bisa kayak min 1 pangkat 2 berarti kan min 1 kali min 1. Minus ketemu minus jadinya positif gitu kan. Terus kalau min 1 pangkat 3 berarti min 1-nya ada 3. Min 1 ini ya. Jadi minus ketemu minus positif, ketemu minus lagi negatif gitu. Itu adalah pertolongan ketika kalian benar-benar lupa dan malas mengingat gitu ya. Bisa pakai jalur ini. Jadi dijabarin gitulah sesuai konsep perkalian ya zaman SD gitu kan. Kalau 4 kali 3 berarti 4-nya dikali sebanyak 3 kali kayak gitu. Oke, terus gimana nih Kak gitu kan, ya berarti kita punya bentuknya min P tambah Q sama dengan 10. Selesai, kita punya 2 persamaan ya. Tinggal dikit lagi nih, bisa Kakak bilang ini udah 75%. Kita punya 2 persamaan ini. Terus ngapain kita Kak? Ya berarti kita nyari PQ-nya dari itu, kita substitusi eliminasi ya. Kita substitusi eliminasi nih. Coba kita ini dulu, samain dulu mereka. Kakak tulis di bawah lagi, Kakak substitusi eliminasi. Kakak ilangin apa ya, P-nya ya. Jadi 2Q sama dengan 12. Q-nya adalah 6. Ketemu udah Q-nya 6. Kalau Q-nya 6 berarti P-nya berapa, Dek? Yuk, bantu Kaika. Kaika minta tolong kira-kira nilai P-nya berapa kalau Q-nya itu 6.
Tinggal masukin aja ke salah satu persamaan, terserah yang mana. Oke, sip. Min 4 ya. Oke, mantap. P tambah Q sama dengan 2. P berarti 2 min Q. P berarti 2 min 6 sama dengan min 4. Oke. Jadi kalau gitu jawabannya yang mana nih, Dek? A, B, C, D, atau E? Kira-kira jawabannya yang mana nih? Kita udah dapat P sama Q-nya. Yang E ya. Nah, sip. Mantap. Hati-hati ngejawabnya. Jangan sampai salah tiba-tiba jawabnya B gitu ya. Karena ada yang kayak gitu. Ini nyata gitu ya, cerita nyata. Ada yang jawab B gitu. Kenapa dia jawab B gitu? B kan 6 dan min 4 juga Kak gitu. Iya benar 6 dan min 4. Cuman cek lagi soalnya Dek. Soalnya kan mintanya P dulu ya. Soalnya mintanya P dulu. Baru Q gitu kan. Jadi hati-hati gitu. Sayang banget kan kalau kalian udah ngitung sebanyak ini tiba-tiba kalian tuh nggak teliti di bagian itu doang. Maksudnya kalian nggak teliti kalau ini P dulu nih gitu kan. Baru yang Q gitu. Nah, jadi agak sayang tiba-tiba bisa jawab B gitu ya. Gitu. Oke, thank you buat yang sudah bantu. Buat yang masih bingung silahkan bertanya ya. Boleh banget tanya via chat atau langsung boleh. Langsung ngomong maksudnya ya. Kalau langsung ngomong apa namanya? Langsung ketemu kan kagak bisa ya. Ketemu apa ya? Offline gitu kan nggak bisa gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih untuk soal ini? Jawabannya tadi yang min 4 sama 6 gitu. Oke, amankah? Aman ya? Ini kalau nggak ada yang tanya berarti bisa semua nih. Keren-keren semua nih ya. Ini materi kelas 11 kalau nggak salah. Karena kan kalau kurikulum sekarang ini ya dia dirombak-rombak semua juga ya. Jadi kayak seingat kakak nih ini materi kelas 11 sih. Kalau di semester lalu kakak ngajar kelas 11 masih belajar ini. Masih belajar tentang polinomial. Oke, ini termasuknya soal mudah, opening yang ini ya, lumayan lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. eh kita punya apa nih? Kita punya parabola ya di sana ya. Kok soal nomor 3 Kak gitu kan tadi baru nomor 1, kok tiba-tiba nomor 3 gitu ya. Karena tadi Kak Ika pilihin ya. Kak Ika pilihin mana soal yang lebih mudah dikerjain dibanding yang lain-lainnya. Jadi kayak kakak pilih-pilih gitu kan. Nomor 3 tiba-tiba nanti nomor 5 gitu kan. Tiba-tiba nomor 7 gitu, nomor 9, terus 10 gitu kan. Terus 11. Jadi kayak kakak pilih-pilih aja gitu. Yang sekiranya lebih mudah dulu lah dikerjain dibanding yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Kita mau bahas tentang apa nih? Parabola ya. Parabola. Parabola. Oke, kita mau ngelesain parabola. Kira-kira apa hubungannya parabola terus garis singgung sama titik nih? Kalau ngomongin garis singgung pasti ada hubungannya dengan turunan ya. Ada yang tahu nggak hubungannya apa nih sama turunan? Ada yang tahu hubungannya sama turunan apa? Mhm. Hubungannya sama turunan apa nih? Apa namanya garis singgung? Jadi garis singgung sama turunan hubungannya ada gradiennya. Ada di gradien. Gradien itu adalah turunan dari apa ya, Dek ya? Suatu fungsi lah gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi hubungannya itu. Terus berarti gimana dong Kak gitu? Berarti ya kamu bisa nyari gradien dengan cara menurunkan persamaan itu ya. Oh bisa cari gradien dengan cara menurunkan persamaan yang kita ini nih, kita dapat di atas tuh. Kita diketahui di atas nih. Coba kayak ke highlight dulu ya. Ini ada parabola nih, y kuadrat sama dengan 2x.
Dibuat garis singgung ya di titik 2,2. Nah, garis singgung tersebut melalui titik berapa sih gitu kan? Oke, caranya gimana Kak? Caranya adalah ini. Gradien ini akan sama dengan Y aksen. Sama dengan dy per dx. Gitu. Sama aja. Terus cara nyari dy per dx-nya gimana Kak? Kalau kita punyanya y kuadrat sama dengan 2x. Nah, caranya kita bisa manfaatin yang namanya chain rule ya. Atau aturan rantai. Eh, Mungkin udah dikasih di sekolahan. Kalau di Jogja itu udah dapat di sekolahan. Kakak sih mikirnya kemungkinan di kalian juga udah ya. Kemungkinan kalian udah. Tapi kalau belum, kakak kasih tahu caranya gimana. Jadi chain rule tuh gimana kak gitu. Kita kan tujuannya nyari dy per dx ya dek ya. Kita tulis dulu nih soalnya kayak gini ya. Fungsinya kayak gini. Terus habis itu ngapain kak? Kita tulis ini deh. Kita tulis d per dx dulu. Ini juga d per dx. Dari apa? Dari ini. Nah, gini. Terus Kak, turunan dari ini apa gitu kan? Itu dipikir nanti dulu. Kita nurunin ini dulu coba. Ada yang tahu nggak nih yang turunan dari yang Kak Ika lingkarin nih? Turunan dari 2x apa nih terhadap x ya? Karena variabelnya udah sama. Ini x, ini juga memuat x gitu kan. Jadi kita bisa kerjain itu. Turunan dari 2x adalah 2. Oke, bener banget nih 2 nih. Terus yang ini itu kan beda ya, Dek ya. Yang satunya itu kan beda. Bedanya gimana? Yang ini kan bentuknya Y, tapi di sini X gitu ya. Jadi kayak itu dua hal yang nggak sama gitu, X sama Y. Terus gimana Kak nuruninnya? Nah, itulah fungsinya chain rule. Kita pecah dia, Dek. Kalau kayak gini doang nggak bisa kita kerjain. Tapi kalau kita pecah, kita bisa ngerjain dia. Caranya dengan tulis ini DJ. Di sini dy per dx. Jadi kayak kakak pisah gitu. Jadi kakak bikin rantai baru gitu untuk nyambungin dia. Sebenarnya kan kalau kakak coret ini kan jadi yang kayak di awal lagi ya, d per dx ya, sama aja dia. Nah, kayak kakak butuh bantuan untuk nyambungkan itu gitu supaya bisa dikerjain. Nah, makanya namanya chain rule atau aturan rantai gitu ya. Nah, gini caranya. Berarti kita tinggal ngerjain apa? Kita bisa bikin ini loh, ngerjain yang sebelah sini. Jadi kayak kita udah tahu nanti turunan dari y kuadrat terhadap y itu apa. Jadi kalau nanti kita udah dapat, kita bisa dapat dy per dx-nya. Oke, kita kakak iniin ya. Nah ini coba, ini turunan ini apa nih, Dek? Turunan dari d per dy dari y kuadrat. Atau gampangannya gini deh, turunan dari y kuadrat itu apa sih? Karena variabelnya udah sama ya. 2y ya, oke sip, thank you. 2y. Nah, berarti kan kakak Ika bisa tulis kayak gini ya. Oke, terus gimana Kak? Berarti Kak Ika bisa tulis gini lagi. dy per dx sama dengan 2 per 2y. Atau dy per dx sama dengan 1 per y. Gitu ya. Nah, selesai nih. Kita udah dapat gradiennya. Terus 1 per y itu nilainya berapa Kak? Jangan lupa titik 2,2 ini sebagai x-nya, ini sebagai y-nya ya. Nah, berarti kita harus input di sini, Dek. 1 per 2 gitu. Karena nilai y-nya itu 2. Kayak gitu. Kita udah dapat gradiennya gitu kan. Jadi kita udah bisa kakak bilang ini udah 50% ya. 50% jalannya. Terus habis itu gimana Kak? Habis itu gini. Kalau kalian punya 2 titik ya. Sorry. Kalian punya 1 titik dan kalian punya gradien. Berarti kalian bisa dapat persamaan garis singgungnya. Caranya pakai apa? Pakai ini. Ini adalah rumus ini ya. Persamaan garis yang sangat legend ya. Jadi kayak Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya apa Kak? Y1-nya pakai ini. X1-nya apa Kak? Pakai ini gitu ya. Nah, kita bisa punya kayak gini deh. Terus biar nggak perperan gitu gimana Kak? Kalau nggak perperan berarti kali 2 semua. Kalau dikali 2 semua kan berarti kakak punya kayak gini ya. Jadi kayak
Luas kiri dan luas kanan kakak Ika sama-sama kaliin 2. Nggak boleh cuman yang kanan doang, nggak boleh ya. Jadi harus adil. Kanan dan kiri sama-sama dikali 2. Kalau yang kanan dibagi 5, berarti yang kiri juga harus dibagi 5. Jadi nggak boleh cuman sebelah doang tuh nggak boleh gitu kan. Logikanya gini, kalau kalian mandi kan masa mandiin tangan kanan aja, tangan kiri enggak gitu ya. Jadi kayak harus dua-duanya gitu. Kan agak lucu, masa mandi setengah badan jadinya ya. Kecuali kalau lagi sakit apa gitu kan, eh boleh lah gitu. Tapi kalau kalau keadaan normal kan ini ya, kalau kalian mandi kan ya mandiin tangan kanan juga mandiin tangan kiri, mandiin kaki kanan juga mandiin kaki kiri. Nah sama kayak ini gitu kan, itu cuman analogi aja lah. Jadi kalau kanan itu dikali 5 berarti kiri juga kali 5. Kalau kanan dikurang 3, kiri juga harus kurang 3 gitu ya. Harus diperlakukan sama. Oke, habis itu gimana Kak? Habis itu berarti Kakak punya 2Y min 4 sama dengan X min 2. Atau 2Y sama dengan X plus 2. Nah, ini yang kita jadiin patokan nih, Dek. Patokan buat apa, Kak? Patokan buat ngecek. Ngecek apa nih? Ngecek yang poin ini. Kan ada 4 poin di sana. Mana sih yang dilalui garis singgungnya? Nah, terus caranya gimana, Kak? Oke, ini Kakak contohin ya. Opsi pertama itu ada titik 0,1. 0,1 nih. Berarti Kakak masukin ke persamaan ini. 2 kali 1 ya, Y-nya kan 1, X-nya 0. 2 sama dengan 2, berarti benar ya. Berarti dia pasti melalui 0,1. Artinya opsi ini benar. Opsi 1 benar. Berarti yang jelas dulu gugur di pilihan adalah yang C dan D. Kenapa? Karena nggak ada satunya di sana. Jadi C sama D udah gugur. Sekarang kita ngecek yang lain. Kita cek 2 ya. Kenapa cek 2, Kak? Karena dia punya 2, ini punya 2, tapi ini nggak punya. Nah, makanya kita cek 2. 2 adalah 1, 1,5. Atau Kakak bisa tulis dia jadi apa sih, Dek? 1/3/2 ya, biar enak ya. Nah, ini Kakak cek. Berarti 2 dikali 3/2 sama dengan 1 tambah 2. Ketemunya 3 sama dengan 3. Benar juga lagi ya. Artinya apa? Artinya opsi 2 itu benar. Berarti opsi B salah. Karena 2-nya tuh benar tapi nggak dimasukin ke ini, ke opsi gitu ya. Jadi kita tinggal opsi A sama opsi E. Bedanya apa sih opsi A sama E? Cuman beda di pilihan keempat ya. 3-nya kan ikut semua tuh. Berarti langsung aja cek 4 ya. Cek 4. Oke, bantuin Kak Ika kira-kira 4 nih bener juga atau salah nih? Yo, 4 nih kira-kira bener atau salah? Kakak sambil izin ini ya, minum dulu. Yuk, kira-kira opsi 4 bener atau salah? Salah ya? Oke, sip. Mantap. Opsi 4 salah. Nah, kenapa bisa salah, Kak? Kita masukin aja nih. 2 kali 1 sama dengan min 2 tambah 2. Berarti 2 sama dengan 0. Masa iya 2 sama dengan 0? Kan enggak ya? Nah, jadi opsi 4 salah. Berarti gugur ya? E-nya gugur. Jadi jawabannya apa, Kak? Jawabannya yang A. Gitu caranya. Oke. Ada pertanyaan nggak nih untuk soal ini? Jadi paling enak tuh soal-soal kayak gini. Biasanya soal-soal gini tuh kalau opsian 1, 2, 3, 4 tuh masuk di soal ini deh. Masuk di soal apa? Kuantitatif ya. Sering banget kuantitatif bentuk model soalnya kayak gini. Manakah yang benar gitu kan? Apa hubungannya pernyataan 1 dan 2 gitu kan? Nah, kayak gitu biasanya masuk di kuantitatif.
Oke, tidak ada pertanyaan nih. Oke, nggak ada? Sip. Oh, nggak ada berarti kita lanjut ya. Kita lanjut bawahnya. Aduh, ini kok kosong sih Kak gitu ya. Berarti akan kita isi bareng-bareng nanti ya. Isi apa Kak? Kita lihat dulu nih materi atau soal yang ada di sini. Nomor 5. Nomor 5 ini kita ngomongin matriks ya. Jadi kalau Kakak zaman sekolah dulu nih ya, paling suka materi matriks. Kenapa gitu kan? Karena dia lebih mudah dibanding materi-materi yang lain. Karena banyak materi yang lebih susah seperti apa ya? Bukan susah ya, lebih menantang ya lebih tepatnya. Kayak trigonometri, dimensi 3, terus apalagi ya? Hmm, trigonometri, dimensi 3, terus ada juga apa ya itu? Ini deh, program linier yang gambar-gambar kayak gitu-gitu kan dia cukup memakan waktu gitu ya. Tapi sebenarnya program linier lebih mudah sih. Maksudnya agak-agak mudah lah dibanding ini. Tapi kalau Kakak zaman sekolah dulu paling suka materi ini. Materi tentang matriks gitu. Kenapa? Karena isinya cuman gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja tuh gimana Kak? Ya udah pasti ngomongin determinan gitu ya. Ngomongin inverse, terus sifat-sifatnya apa gitu kan. Terus apa ya? Ngomongin apa lagi ya? Biasanya seputar-seputar itu ada itu aja sih. Terutama kalau kalian nanti lihat-lihat soal ini ya, soal-soal ujian masuk ya. Contohnya ujian masuk UGM di UTUL atau kalian lihat soal ujian masuk di UI, SIMAK UI ya. Nah, itu banyak banget soal-soal matriksnya. Jadi kayak mereka manfaatin sifat dan inilah sifat-sifat dari determinan dan apa ya inverse ya. Jadi kayak dengan sifat-sifat itu aja tuh kalian udah bisa ngerjain sebenarnya. Tapi kebanyakan sifat-sifatnya tuh dilupain gitu. Jadi agak sayang gitu ketika udah dapet soalnya itu sebenarnya mudah tapi sifatnya lupa gitu. Dan sebenarnya ya sifat-sifatnya tuh nggak banyak kayak asli. Sifatnya cuma dikit. Kalau nggak salah determinan cuma ada 5. Terus inverse itu ada beberapa aja, cuma dikit kok gitu. Jadi kakak mau bahas nih. Kakak mau bahas dulu nih sebelum kita ngerjain soal ini. Jadi di situ kan ada sebenarnya ada BA sama dengan apa ya? BA min 2A inverse sama dengan suatu matriks gitu ya, ditanya determinan. Jadi sebenarnya kita ngomongin determinan di soal ini. Kalau ngomongin determinan otomatis kita ini ya. Biasanya tuh hubungannya sama inverse juga. Tuh di situ ada inverse juga ya. Nah, inverse matriks tuh kayak apa sih, Kak? Gitu kan. Nah, ini akan kita bahas dulu nih sebelum kita ngerjain ini. Makanya Kakak kasih slot kosong di sini biar bisa coret-coret ya. Oke, Kakak coret-coret dulu di sini. Ngomong-ngomong tentang matriks nih, Kakak punya matriks, semisal matriksnya namanya ini ya, matriks A ya, Dek ya. Matriks A. A itu isinya apa, Kak? A itu Kakak misalin aja nih, A, B, C, D. Nah, gini. Terus apa ya? Determinan A itu apa, Kak? Gitu ya. Atau A inverse itu apa sih gitu kan? Oke, jangan lupa determinan A atau det A A-nya gini aja nggak apa-apa ya. Determinan A bisa ditulis juga dengan tulisan gini deh, simbol mutlak A. Itu bukan mutlak ya. Jadi sebenarnya nih simbol tuh biasanya satu tapi dipakai di beberapa beberapa bab ya. Contohnya kalau di sistem bilangan berarti dia mutlak namanya. Kalau di matriks dia namanya determinan. Kalau di vektor dia namanya panjang vektor gitu. Jadi kayak apa ya macam-macam gitu. Dia dipakai tapi di banyak tempat tapi maksudnya tuh beda gitu. Apa ya namanya istilahnya ya? Artinya atau definisinya tuh beda. Nah, kalau di matriks ini namanya ini ya determinan ya. Terus determinan tuh apa sih, Kak? Determinan matriks ini adalah AD min BC. Jadi kayak cross gitu deh. AD di cross gitu kan dikurangin BC di cross gitu. Caranya kayak gitu. Terus A inverse apa, Kak? Gitu kan. Habis ngomongin determinan nih biasanya ngomongin inverse nih gitu.
Kenapa? Karena inverse butuh determinan. Nah, inverse matriks adalah 1 per determinan dari A dikali apa nih, Kak? D sama A-nya di switch deh, ditukar. Jadi ini D, ini A. Terus habis itu yang B sama C-nya gimana, Kak? Tetap di rumahnya ya. Si B sama C ini tetap di rumahnya. Cuma dikasih minus. Jadi kakak punya gini. Nah, gitu. Jadi si B sama C tetap di tempatnya, tetap duduk manis. Cuman dikasih minus di sana. Kalau A sama D-nya itu di switch, ditukar gitu. Nah, ini adalah inverse dari matriks. Terus apalagi ya yang dibutuhin ya? Untuk kerjaan soal itu ini sama sifat deh. Sama sifat ya. Oke, kakak taruh di sini. Sifat determinan. Sifat determinan. Apa aja sih, Kak? Ada 5. Pertama, kalau kalian nyari determinan dari A transpose, ini akan sama dengan determinan A. Determinan dari A transpose ya, akan sama dengan determinan A. Yang kedua, kalau kalian nyari determinan dari A inverse, ini akan sama dengan 1 per determinan A. Yang ketiga, kalau kalian nyari determinan dari A pangkat N, ini akan sama dengan determinan A dipangkatin N. Yang keempat apa, Kak? Yang keempat, kalau kalian nyari determinan dari A kali B, ini bisa dipecah deh. Bisa dipecahnya gimana, Kak? Bisa kalian nyari determinan A dikali determinan dari B. Gitu ya caranya ya. Oke. Ini kalau ada bunyi-bunyi, sorry banget ya, Dek ya. Kalau ada bunyi dok, sorry banget kalau masuk ke ini. Nah, jadi di situ ada sifat keempat, determinan A dot B itu bisa dipecah ya. Biasanya sering salah tuh gini, determinan A tambah B itu dipecah jadi gini, tambah B gitu ya. Itu salah gitu ya. Nggak ada sifat kayak gini. Atau biasanya anak-anak tuh gini nih, kita tuh kadang bikin kesalahan kayak gini. Nah, ini juga salah. Jadi dia hanya berlaku di perkalian, nggak bisa di penjumlahan, nggak bisa di pengurangan ya, nggak boleh. Nggak ada kayak gini itu nggak ada gitu. Kalau penjumlahan sama pengurangan gimana, Kak? Ya udah kamu harus jumlahin dulu baru kamu cari determinannya. Jadi mau nggak mau sesuai rule-nya ya, nggak ada shortcut-nya. Kalau kita punya istilahnya gini, kalau kita punya sifat tuh artinya kita punya shortcut ya. Jadi kayak kita punya jalan pintas gitu, jalan pintas untuk nyelesain gitu. Tapi kalau nggak di jalan pintasnya ya udah berarti pakai jalur normal gitu ya, nggak bisa pakai jalur tol gitu ya, pakai jalur biasa aja berarti ya. Nah gitu. Terus sifat terakhir apa, Kak? Sifat terakhir ini. Kalau Kakak punya K, konstanta ya, dikali matriks gini. Nah, jadi kalau kita ngomongin determinan sama inverse, itu matriksnya harus bentuknya persegi. Persegi itu maksudnya apa sih, Kak? Persegi itu banyaknya baris sama banyaknya kolom tuh sama deh. Jadi kalau kamu punya matriks ya, ini Kakak contohin di sini. N kali M, N ini adalah banyak baris, M adalah banyak kolom ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau kakak punya sifat kelima, K dikali A, N kali N, artinya kita bisa nyari rumusnya dengan K pangkat N kali determinan A. Nah, kayak gini ya. Jadi itu sifat dari determinan. Jadi N-nya apa sih, Kak? N-nya ada ukuran si matriksnya tadi gitu. K-nya adalah konstanta ya, jangan lupa. K-nya ini adalah konstanta. Nah, gitu ya. Oke, sip. Nah, kayak gitu. Sifatnya cuma ada 5 ini doang. Doang loh ya. Tapi biasanya sering banget kepake. Makanya kakak minta untuk dihafalin. Hafalin aja ini. Jadi ketika kalian udah hafal ini, ngerjain si apa determinan tuh aman. Sangat-sangat aman. Dan ini cukup mudah untuk dihafal kok termasuknya ya. Dibanding kalian ngafalin trigonometri gitu ya. Ini lebih mudah gitu. Atau dibanding kalian ngerjain apa ya, dimensi 3 gitu. Ini lebih mudah. Jadi jangan sia-siain soal yang mudah. Jangan sia-siain soal yang mudah untuk dikerjakan lebih dulu dibanding soal yang lain, gitu.
Oke, Kakak balik ya ke soal tadi, soal yang nomor 5. Nah, ini ada matriks A, terus ada BA ya, sorry, BA min 2A inverse sama dengan 17, 16, 14, 5 ya. Ditanya berapa sih determinan dari B? Berapa sih determinan dari matriks B-nya berapa? Nah, caranya gimana ya? Caranya kita tulis dulu soalnya apa sih itu. Yang diketahui apa sih? Yang diketahui adalah ini. B apa nih? B min 2, sorry, BA ya itu ya. BA min 2A inverse sama dengan ini. 17, 16, 14, sama 5. Oke, kita punya A-nya tadi ini ya, 2143 ya. A-nya adalah 2143. Oke, kakak mau nanya dong, determinan dari A-nya berapa sih, Dek? Determinan dari matriks A, caranya gimana? Caranya kayak ini tadi ya, AD min BC gitu ya. A-nya yang situ, D-nya yang situ gitu ya. AD min BC, jadi di cross. Kira-kira determinan dari A berapa nih? Oke, 2, sip, mantep banget. 2. Terus kalau A inverse apa, Dek? Kakak bisa tulis ini setengah dikali apa nih? Kira-kira. Isinya apa? Kira-kira isi dari yang di kakak iniin. Kayak dikurung ya itu ya. Kayak kurung gitu lah. Isinya apa aja tuh? Angka berapa aja di dalam sana? Oke, ini sorry banget ya kalau misal ada suara-suara dari luar deh. Soalnya kayak kamar sebelah lagi dibersihin jadi eh, apa namanya? Suaranya masuk ke dalam sini. Soalnya kakak kakak nggak di rumah, kakak masih ngekos nih. Jadi nanti kalau kalian kuliah nggak di rumah ya, nggak di sekitar rumah kan berarti kan ngekos juga ya. Seru jadi anak kosan nih. Mau nggak mau harus mandiri apa-apa. Oke, ada yang bisa bantu kakak? Isinya apa nih? Di dalam sini isinya apa aja nih? Kakak sambil minum bentar ya, karena suaranya akan habis nih sepertinya. Oke, udah ada yang bantu. Thank you banget. 3 min 1 min 4 2. Oke. 3 min 1 min 4 2. Sip, bener banget. Caranya gimana? Ini di switch ya. 2 sama 3-nya di switch. Terus 1 sama 4-nya tetap di rumahnya. Tetap duduk manis. Cuman dikasih minus di sini. Nah, kayak gini. Terus habis itu gimana Kak? Dikaliin nggak sama setengah? Nggak, biarin aja dulu aja kayak gitu. Nggak usah dikali-kaliin. Kenapa gitu? Ya, siapa tahu nanti akan lebih mudah ketika nggak kita kali ya. Nah, ini berarti kan kakak punya gini. BA sama dengan 7, 16, 14, 5 ditambah 2A inverse ya. Nah, ini kakak punya 2A inverse. Kita udah dapat tadi A inverse-nya. A inverse-nya apa Kak? A inverse-nya adalah tadi ya, setengah dikali 3 ini ya. Setengah terus 3 min 1 min 4 2. Nah, kenapa tujuannya tadi kakak biarin aja ini setengahnya? Karena dia bisa dicoret sama ini. Gitu. Jadi kalau bisa ini ya, jangan dikaliin dulu. Siapa tahu dia bisa apa ya, nge-cancel bentuk lain. Nah, berarti kita punya apa, Dek? Kita punya itu semua ya. 17 tambah 3, 16 min 1 gitu ya. 14 min 4, terus kita punya 5 tambah 2. Atau kakak bisa punya apa nih? BA sama dengan 20, 15, 10, 7. Nah, pertanyaannya apa Kak di sana Kak? Kita tuh disuruh nyari apa sih gitu kan? Kita disuruh nyari determinan dari si B. Oke, kalau kalian punya bentuk kayak gini ya, BA sama dengan sesuatu, kira-kira nih, pakai sifat yang mana nih untuk cari determinan B? Sifat nomor berapa nih dari yang kakak tulis tadi?
Sifat nomor berapa kira-kira yang dipakai? Nomor 1 kah? Apa nomor 2? Apa nomor 3? Apa nomor 4? Atau nomor 5 nih? Kalau bentuknya tadi gini, coba kakak liatin lagi. BA sama dengan ini. 20, 15, 10, 7. Kira-kira pakai sifat nomor berapa? Yo, ada yang bisa bantu Kak Ika? Sifat nomor berapa yang kita pakai di sini? Oke, bener. Nomor 4 deh. Nomor 4 ya. Sip, thank you. Nomor 4 yang kita pakai. Nomor 4, berarti kan kita punya ini. Nah, ini ya. Kita cari determinan dari ini. Determinan dari si ini. 20, 15, 10, 7. Oke, berarti kan kita bisa punya determinan B kali determinan A. Ini ya. Oke, coba bantu Kak Ika lagi. Ini kira-kira determinan ini apa nih yang kakak lingkarin? Determinan dari 20, 15, 10, 7. Ketemunya berapa nih? Oke, sip, mantap. Min 10 ya. Nah, min 10. Determinan A kita punya ya. Determinan A tadi kan kita udah hitung 2. Jadi determinan B adalah minus 5. Jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya yang A. Kalau kalian nggak tahu sifat ini ya, kalian harus ngitung ini. B sama dengan 20, 10, 15, 7 dikali A inverse gitu kan ribet lagi ya. Maksudnya bisa dikerjakan tapi jalannya sangat panjang gitu kan. Kalian harus kali dulu dengan A inverse gitu kan. Nah, sometimes kalian sukanya bukan kalian sih, kita pun ya, kakak pun juga ya. Kadang sukanya kalau ngalihin matriks tuh salah gitu ya. Ini mana ya ini ya gitu kayak kelewat gitu nggak teliti. Nah, itu menghindari itu. Menghindari makanya kita kayak kalau ada jalan tol pakai aja jalan tol gitu akan lebih memudahkan. Kalau enggak kita harus ngitung ini deh. Ribet ya jadinya ya. Gitu. Bukannya nggak bisa, bisa dikerjain cuman lebih panjang aja. Jadi kalau kalian tes itu kan menghemat waktu yang kalau bisa soal bisa dikerjain dengan waktu yang sesingkat mungkin gitu ya. Jadi ya udah kalau ada shortcutnya pakai aja gitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini apa enggak nih? Kalau kalian penasaran macam-macam soal kayak gini bisa ini aja, bisa googling ya matriks soal SIMAK UI matriks gitu. Nah, itu banyak banget soal-soal kayak gini. Biasanya di-combine lagi sama inverse kayak di-combine dengan materi inverse gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih. Ada pertanyaan nggak nih? Oke, nggak ada ya? Oke. Pokoknya jangan sungkan nanya ya. Jangan sungkan nanya. Kenapa nggak boleh sungkan nanya, Kak? Gitu. Karena waktunya tinggal sedikit gitu ya. Jadi kayak apa ya, kalau kakak bilang gini deh. Eh, kalau kalau mau sukses UTBK atau UN atau apapun itu ya, segera kenalin diri gitu. Kenalin diri itu gimana sih, Kak? Gitu. Kenalin diri itu kayak kalian belajar sendiri bisa nggak gitu. Tanya sama diri kalian, kalian belajar sendiri bisa nggak? Kalau bisa itu bagus. Tapi kalau nggak bisa bukan berarti nggak bagus ya. Jadi kayak kalau kalian belajar sendiri otodidak kiranya bisa itu bagus. Tapi ketika enggak bukan berarti nggak bagus. Kalau enggak berarti apa namanya? Kalau enggak berarti kalian harus minta tolong. Minta tolong tuh gimana, Kak? Minta tolong tuh berarti artinya kalian butuh bantuan orang lain. Minta tolongnya kemana? Banyak dong. Silakan bertanya ke guru bisa. Tanya ke temen bisa yang lebih bisa ya. Tanya temen yang kalian kira lebih bisa gitu boleh. Terus atau tanya kakak angkatan atau mungkin tanya siapapun dah yang kalian rasa lebih bisa dibanding kalian. Atau via les juga bisa. Atau pakai program PM kayak gini ya. Karena kalian udah difasilitasin dari sekolah. Jadi saran kakak dimanfaatin baik-baik. Waktunya nggak banyak tapi cukup gitu. Oke, ini ada yang bertanya nih ya. Pas tadi bagian akhir boleh diulang. Oke, bagian akhirnya dari mana, Dek? Dari ini kah? Bagian ini kah? Atau mana nih?
Oke, sip. Nah, kakak ulang ya. Nah, ini kita udah dapat BA. BA sama dengan ini ya. Atau kakak bisa tulis lagi ya. BA sama dengan apa sih? BA itu akan sama dengan 20, 10, 15, 7. Ini ya. Oke, terus ngapain Kak? Tujuan kita apa sih gitu? Coba cek lagi. Tujuan kita adalah mencari determinan dari matriks B. Berarti kita bisa pakai sifat yang mana nih? Kita punya 5 sifat di sini. Di situ kan ada perkalian 2 matriks. Otomatis sifat keempat yang kita pakai. Jadi bisa apa ya, berdiri sendiri gitu deh. Jadi bisa independen ya. Antara A sama B-nya tuh determinannya bisa pecah gitu. Jadi sifat keempat yang kita pakai. Nah, kita mau cari determinan ini. Berarti ini kan sama aja determinan ini ya. Atau kakak tulisnya gini aja deh. Nah, ini determinan ya. Berarti kalau pakai sifat 4, kakak bisa pecah jadi gini. Nah, terus ini gimana kak? Kok bisa jadi min 10? Kan determinan tadi adalah AD min BC. Berarti di sini 20 kali 7 min 10 kali 15. Berarti kakak punya determinan B kali determinan A kita udah punya nilainya 2. Ini 140 kurangi 150. Jadi determinan B dikali 2 sama dengan minus 10. Atau kalian bisa punya determinan B sama dengan minus 10 dibagi 2. Hasilnya adalah minus 5. Gitu. Stepnya seperti itu. Oke, masih bingung atau udah aman nih? Kalau masih bingung, di bagian mana yang masih deh? Oke, sip, sama-sama. Oke, berarti udah paham ya? Oke, thank you. Nah, oke, ada yang bertanya lagi, silahkan loh ya. Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti ya berarti resiko ditanggung sendiri ya. Resiko tanggung sendiri, karena waktunya tinggal sedikit. Soal udah siap, kalian yang harus segera mempersiapkan diri. Waktunya dikit tapi cukup, ingat ya, dikit tapi cukup kok. Oke, kita masih punya sisa waktu lumayan lama, setengah jaman ya. Oke, setengah jaman, cukup lama nih Kak, jaman gitu. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya ini sebenarnya gini deh. Dia nggak butuh materi yang jelimet banget gitu. Jelimet tuh kalau bahasa itu kan bahasa Jawa ya. Jelimet tuh kayak rumit gitu. Nggak butuh materi yang sangat rumit. Dia butuh logika sama ini aja, aljabar aja. Aljabarnya dikit aja kok. Nggak susah. Jangan dianggap itu kayak gitu susah gitu ya. Susah boleh, dianggap susah boleh ketika kalian itu udah nyoba dan udah usaha semaksimal mungkin. Tapi tetap nggak bisa, itu baru bilang susah boleh. Tapi ketika kalian, apa ya istilahnya ya, belum, sorry. Ketika kalian belum nyoba, apa ya, jangan sampai bilang sesuatu itu susah gitu ya. Itu aneh soalnya, belum nyoba, belum apa, tiba-tiba, ih susah-susah gitu kan. Jadi itu suatu keanehan gitu ya. Nah, oke, kita baca dulu deh soalnya. Di situ diberikan suatu persamaan ya. Sorry. Persamaan adalah X tambah 2Y dikali X min Y ya, sama dengan 10. Nah, ini kita highlight dulu. Di mana X dan Y adalah bilangan bulat positif. Nah, ini penting. X dan Y adalah bulat positif. Artinya dia tidak mungkin nol, tidak mungkin negatif. Dan dia bulat ya, nggak mungkin perperan gitu. Terus ditanya, goal kita adalah mencari nilai 2X min Y per X min 2Y itu berapa? Oke, coba kita ini dulu ya. Kita tulis di sini soalnya. Hmm, oke, sama dengan 10. Oke, kalau kakak punya X dan Y itu bilangan bulat positif. Otomatis X ditambah 2Y itu juga bulat positif. Ya kan? Nggak mungkin nggak dong. Kalau semisal X sama Y-nya itu 5 sama 1 juta. Berarti 1 juta ditambah 2 kali, sorry. 5 ditambah 2 kali 1 juta itu kan juga bulat positif gitu ya. Gitu. Jadi kayak ngandekan gitu aja. Diandekan. Dibayangin dengan cara mengandekan kayak gitu boleh. Nah ini pasti bentuknya ini juga bulat positif.
Nah, sekarang coba cek. Ini kan perkalian ya, Dek, ya. Jadi kalau yang punya bulat positif dikali sesuatu sama dengan 10. Otomatis, eee, biar jadi 10 itu juga harus bulat juga ya, nggak bisa per-peran ya. Logikanya dari mana juga? Logikanya dari X-nya itu bulat positif, Y-nya itu juga bulat. Jadi kan bulat dikurangin bulat otomatis tetap bulat ya, nggak mungkin jadi per-peran. Jadi ini juga bulat. Tapi Kak, itu bulatnya apa dong? Bulatnya positif atau bisa negatif gitu kan? Negatif bisa, tapi cek lagi. Ini kan udah positif, terus dia menghasilkan 10, otomatis di sini juga positif, nggak mungkin negatif. Tapi ketika ini negatif, ini juga jadi negatif, karena tujuan kita adalah berapa kali berapa sama dengan 10 gitu deh. Jadi kan nggak mungkin ya kalau yang satu berapa kali berapa sama dengan 10, yang satu bulat positif, yang satu bulat negatif. Kan nggak mungkin, nanti jadinya minus dong. Kagak jadi positif gitu kan, nggak jadi 10 gitu. Nah, logikanya dari itu. Terus gimana, Kak? Terus coba cek, coba cari bilangan apa aja sih kalau dikaliin hasilnya 10 dan mereka tuh bilangan bulat positif. Kira-kira angka apa sama apa nih? Kemungkinannya ada beberapa. Yo, ada yang bisa bantu Kakak? Apa aja kemungkinannya? Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Jadi ada 4 kemungkinan ya nanti ya. Kira-kira angkanya apa aja nih? Bilangan apa, kali apa, hasilnya 10. 25, 1, 10. Oke, benar. Ini 2 kali 5. Bisa di-switch ya. 5 kali 2. 1 kali 10, 10 kali 1. Gini. Boleh di-switch gitu. Kenapa boleh di-switch? Karena kan ini beda nih, Dek. Ini sama ini kan bentuknya beda. Jadi bisa aja X tambah 2Y ini yang 2-nya, bisa aja dia yang 5-nya. Gitu. Oke, jadi kita punya 4 kemungkinan di sini. Terus kita ngapain, Kak? Ya udah kita eksekusi ya. Pakai apa ya? Eliminasi aja. Kalau yang ini kasus yang pertama, Kakak punya 2 sama 5. Berarti kan Kakak punya persamaan gini. Nah, kita kurangkan dulu dia. Berarti kan Kakak punya gini ya, Dek ya. Atau Y-nya sama dengan -1. Nah, ini kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin, Kak? Gitu. Karena Y-nya tadi kan bilangan bulat positif. Lah ini ketemunya minus. Kan berarti tidak mungkin. Berarti 2 sama 5 gugur. Kalau dibalik gimana nih? Coba kita cek ya. Kita punya X tambah 2Y sama dengan 5. X min Y sama dengan 2. Nah, berarti kan kita ilangin X-nya, ketemunya 3Y sama dengan 3. Y-nya ketemunya 1 ya. Oke. Y-nya 1, Kak, gitu. Oh, berarti ini dong jawabannya, Kak. Belum tentu ya. Kita cek dulu. Kita cari X-nya, Dek. Nah, X-nya berarti kan 2 tambah Y. Berarti X sama dengan 3. Nah, berarti ini dong, Kak, gitu. Kita cek dulu lagi. Tujuan kita adalah mencari 2X min Y per X min 2Y. Coba kita input di sini. 2 kali 3 dikurangin 1 dibagi apa nih? 3 min 2 kali 1 nih. Hasilnya berapa nih, Dek? Hasilnya ketemunya berapa nih? Kakak input di sana ya. X-nya 3, Y-nya 1. Kakak masukin. Ketemunya apa? 2 kali 3 min 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. 3 min 2 kali 1. 5. Oke. Kebetulan banget 5 langsung ada di opsi ya. Kebetulan banget kita nulisnya di sini. Kalau kita nulis ini duluan, berarti kita bakal nemuin jawaban ini di akhir. Karena dari 4 kemungkinan ini, yang bener emang cuman yang ini deh. 5 sama 2 ini. Gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba apa ya, kita menduga itu 5 sama 2 di awal, berarti ya rezeki kita gitu, ngitungnya nggak banyak. Nah, gitu. Jadi hasilnya berapa, Kak? Hasilnya 5. Dari mana? Dari tadi ya, kita punya persamaan, 2 persamaan, kita eksekusi, ketemu nilai X sama Y, kita input ke dalam. Jadi jawabannya yang C, gitu. Kalau kalian mau coba yang kemungkinan ketiga dan keempat boleh banget. Nanti pasti hasilnya ada yang per-peran, ada yang tidak memenuhi juga, gitu. Kalau per-peran kan nggak ada di opsi ya, per-peran itu kan nggak ada di opsi. Jadi,
X sama Y-nya nanti bulat positif, tapi 2X min Y per X min 2Y-nya tuh perperan. Nah, itu nggak jadi opsi, berarti dia gugur juga. Jadi emang satunya, apa ya, kandidat tunggal istilahnya ya jadinya. Jadi kayak kandidat tunggal yang memenuhi itu semua ya, yang ini tadi 5 sama 2 gitu. X-nya 3, Y-nya 1. Ketemunya 5. Nanti kalau kalian iseng mau nyoba yang kemungkinan 3 sama 4 boleh banget gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih untuk soal nomor 7? Jadi kayak makanya tadi kakak bilang ini nggak butuh ini banget ya. Nggak butuh apa namanya, nggak butuh materi yang sangat-sangat susah gitu kan. Jadi sebenarnya dia cuma butuh apa ya, eh otak-atik aja gitu deh, sama logika sebenarnya. Ya, sometimes soal kayak gini masuknya kuantitatif bisa. Jadi masuknya ke kuantitatif ya, jadi skolastik jadi itu bisa gitu, itu bisa masuk kategori skolastik karena kayak kita cuma main logika-logika, eliminasi selesai gitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 7? Sebelum kita lanjut lagi nih. Semoga ini ya, belum pada ngantuk ya. Kalau ngantuk ya nggak apa-apa sih ya, ngantuk kan ini ya, alami. Kalau mau sambil sarapan boleh banget loh deh ya. Kalau sambil makan-makan boleh. Sambil geletakan boleh nggak Kak tiduran gitu kan? Boleh banget gitu. Kalau ketiduran beneran gimana Kak? Ya nggak apa-apa gitu kan. Namanya tidur gitu ya. Namanya ketiduran ya udah gitu kan. Dinikmati aja tidurnya gitu kan. Karena nggak banyak orang bisa tidur nyenyak ya. Nggak banyak orang juga bisa gampang tidur. Jadi kalau udah tidur ya dinikmati saja tidurnya. Oke, aman ya berarti ini ya, nggak ada yang tanya? Oke, pokoknya jangan diem-diem aja ya. Tapi kalau diem-diem aja ya nggak apa-apa sih. Pokoknya tadi ya resiko ditanggung sendiri kalau bingung ya. Nah, kita lanjut ke soal ini. Aduh, apa sih Kak ini ada mutlak, ada akar gitu ya. Ribet sekali gitu. Enggak, ini sebenarnya nggak ribet. Cuman emang agak panjang, nggak panjang banget. Karena masih banyak soal yang lebih panjang. Gitu, makanya Kakak bilang, ya panjang tapi nggak panjang banget. Gitu. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x min 1 kurang dari akar x kuadrat tambah 4x tambah 4 berada pada interval A kurang dari 3x kurang dari B. Nah, berapa sih nilai A tambah B-nya gitu ya? Oke, kita highlight dulu persamaannya, pertidaksamaannya. Nah, ini. Terus hasilnya ada di interval ini. Di interval ini. Oke, kita punya 2 poin itu ya. Ya, kita tulis dulu mutlak 2x min 1 kurang dari akar x kuadrat tambah 4x tambah 4. Nah, oke, gini ya. Terus gimana nih caranya nih Kak gitu. Oke, ada yang tahu nggak nih biar akarnya itu hilang diapain nih? Kita harus ngapain biar akarnya hilang? Harus kita apakan soal itu? Oke, kuadratin, thank you. Kuadratin ya, Dek ya. Nah, lagi-lagi kalau mandiin tangan kanan, tangan kiri juga harus dimandiin. Artinya kalau yang sebelah kanan itu dikuadratin, sebelah sini juga. Nggak boleh nggak ya. Harus adil. Nggak boleh pilih-pilih. Hei, nah gini. Oke, itu kalau mutlak dikuadratin gimana Kak? Mutlak dikuadratin jadi biasa aja. Artinya kalian sama aja nyari ini. Nah, oke. Oh, coba bantu kakak 2x min 1 dikuadratin berapa? Bagi yang lupa kakak ingetin lagi. Kalau kita punya kayak gini. Bentuk ini jadinya A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. 2AB itu maksudnya 2 kali A kali B ya. Kalau penjumlahan gimana Kak? Kalau penjumlahan sama aja. Bedanya di mana Kak? Bedanya cuma di sini. Tambah 2AB. Terus lagi-lagi kakak mau ingetin, bentuk yang paling legend di aljabar adalah yang ini. A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikali A min B. Nah, ini tadi udah ada yang bantu nih. X kuadrat min 1 adalah 4x kuadrat tambah 1, sorry, tambah
1 boleh, min 4X gitu ya. Oke, thank you, Dek. Nah, kita udah punya ini. Oke, coba bantu Kakak lagi nih, kalau dipindah ruasin gimana? Kakak mau pindah ini jadi di ruas sini. Kakak pindahin jadi 1 ruas, biar jadi ini, biar di sini tinggal 0 gitu, Dek. Di sini tinggal 0 aja, karena semuanya udah dipindahin ya. Oke, jadinya 3X kuadrat, min 8X, min 3. Oke, sip, mantap. Nah, habis ini ngapain, Kak? Habis ini cari faktornya. Oh, ada yang bisa bantu Kakak. Faktor dari 3X kuadrat, min 8X min 3 berapa tuh? Faktor dari 3X kuadrat min 8X min 3. Kira-kira faktornya berapa? 3X plus 1, Kak, dikali, apa tuh? X min 3 ya? Oke, Kakak cek dulu. 3X kuadrat min 9 plus 1. Oke, benar. Nah, faktornya ini. Habis itu ngapain, Kak? Habis itu cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya gimana, Kak? Tulis aja gini, sama gini. Ini kasih atau ya. Nah, berarti kan kita ketemu X-nya adalah min 1/3 atau X-nya 3. Kalau udah kayak gini ngapain, Kak? Habis ini bikin garis bilangan. Nah, ini udah mau ini deh. Mau 90% selesai kita. Kita bikin garis bilangan ya. Ini nggak lurus ya. Maafin ya kalau nggak lurus ya. Kakak silinder soalnya. Silindernya tinggi ya. Kakak tuh silinder 4,5. Kalau di Indonesia setahu kakak tuh silinder mentok-mentok 6. Kalau di dunia itu silinder adanya 12. Jadi termasuknya udah tinggi banget silindernya Kak Ika. Jadi nggak bisa bedain lurus sama enggak sebenarnya. Semoga itu tidak mencong banget ya. Nah, oke, kita punya X-nya tadi min 1/3 sama, oke, ada yang udah nebak jawabannya, mantap ya. Kita cek ya bareng-bareng, bener nggak jawabannya ada yang nebak D, gitu. Oke, kita taruh sini min 1/3-nya, kita taruh sini 3-nya. Oke, terus habis itu ngapain, Kak? Kita pakai titik uji. Masukin titik 0 di sini, masukin ke mana? Masukin ke persamaan ini. Persamaannya ini ya, yang inilah Kakak inilah. Nah, yang ini. Kalau dimasukin 0 kan otomatis nilainya negatif. Jangan sampai di sini positif-positif langsung gitu, nggak boleh ya. Kalau kayak gini otomatis kebetulan. Karena ada beberapa kasus di mana ini bisa negatif semua. Bisa aja yang positifnya di sini, atau positifnya di sini. Atau bisa aja soalnya jadi positif semua, itu juga bisa. Jadi, harus dicek gitu kan. Harus dicek satu-satu deh, nggak boleh enggak ya. Karena bisa aja dia definite positif atau definite negatif kan itu bisa. Nah, kebetulan banget sih ini kalau kita cek ini positif dan positif. Ini kebetulan ya. Oke. Kok bisa itu positif dan positif, Kak? Ambil aja sampelnya, di titik ini ambil 4, di titik ini ambilnya min 1 gitu kan bisa. Kalian input ke soal. Nah, terus di sini mintanya apa sih? Mintanya adalah kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 otomatis mintanya yang negatif. Negatif berarti daerahnya yang ini nih, yang sebelah situ. Atau Kakak tulis ginilah, Kakak blok dulu ya. Nah, daerahnya tuh yang ini. Oke, daerahnya adalah yang negatif ini. Otomatis kita punya, eee, nah kayak gini. Kita punya persamaan apa? Kita punya ini jadinya. Min 1/3 kurang dari X kurang dari 3 gitu ya, dari, soal ini. Min 1/3 kurang dari X kurang dari 3. Terus di soal kan disebutin ya kalau intervalnya adalah A ya bener ya, A kurang dari 3X kurang dari B. Supaya ini jadi ini otomatis harus kita apa ini Dek? Biar jadi 3X, biar bentuknya sama gitu kan. Karena kita mau nyari A sama B-nya. Berarti harus kita apakan nih? Yang atas harus kita apakan? Kali 3, oke. Kali 3 ya. Kali 3. Kali 3 Kak, oke. Berarti kita punya apa nih? Kita punya persamaan, ini tuh akan berubah jadi, apa ya, ini akan kita ubah
Jadi min sepertiga dikali 3. Jangan lupa ya, kalau tengah dikali 3, berarti kanan dan kiri juga kali 3. Nah, jadi kita punya Pak, min 1 kurang dari 3X kurang dari 9. Gitu. Bentuknya udah sama ya, bentuknya udah sama. Antara ini dan ini, itu sama. Otomatis kita punya A-nya berapa nih? Min 1. B-nya adalah 9. Nah, A tambah B berapa? 8. Nah, bener banget nih. Tadi udah ada yang bantuin ya. Bantuin jawab nih di awal. Mantap deh. Ketemunya 8. Thank you ya. Nah, jadi jawabannya apa, Kak? Jawabannya yang D. Gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak nih untuk soal nomor 9 nih? Oh, ini panjang, tapi belum terlalu susah-susah banget ya. Oke, jadi ada pertanyaan untuk soal ini. Nomor 9. Biasanya tuh kendalanya ngefaktorin tadi deh. 3x kuadrat min 8x min 3 faktorinya gimana? Kadang gitu. Kendalanya di situ. Terus apa lagi ya biasanya ya? Oh ini. Ngehubungin antara yang tadi. Min sepertiga kurang dari X kurang dari 3 sama A kurang dari 3 kurang dari B gitu. Jadi kadang kendalanya di situ juga. Diapain ya gitu biar bisa sama. Terus harus ngapain ya gitu. Biasanya gitu sih kalau ini umumnya dijumpain permasalahannya tuh macam-macam gitu. Atau permasalahannya ada di awal. 2x min 1 kuadrat itu nggak tahu cara kuadrat hasilnya apa. Gitu. Jadi makanya kakak tadi nulis di sebelah kiri ya. A min B dikuadratin adalah A kuadrat tambah B kuadrat min 2 kali A kali B. Makanya 2x min 1 kuadrat artinya 4x kuadrat tambah 1 min 4x. Gitu. Oke. Nggak ada pertanyaan ini berarti ya? Aman nih berarti nih. Kalau aman, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Masih sisa 2, 3, 4, 5, berapa nih? 4 soal ya? Oke, 4 soal. Kita kerjakan aja semampunya ya, secukup waktunya. Kalau masih sisa, nanti kalian bisa ini explore sendiri. Atau di pertemuan nanti yang akan datang kita bisa bahas bareng. Gitu. Nah, jadi buat yang baru bergabung dan ketinggalan informasi, apa namanya, nanti PM-nya akan libur dulu ya, karena kan kalian ini ada ya, waktunya PAS ya, jadi semangat PAS-nya, moga-moga hasilnya memuaskan gitu ya. Terus kita akan ketemu lagi tanggal 9 Desember. Jadi nanti tanggal 9 Desember itu kalian ada yang namanya ini, apa namanya, simulasi ya. Aku share ya. Jadi nanti ada simulasi ya, simulasi UTBK nih. Jam 8 sampai jam 11.15 ya. Jadi dari pagi sampai menjelang siang ya. Lumayan simulasi bareng gitu kan buat nyobain gimana sih rasanya apa UTBK versi CAT gitu ya, versi komputer based gitu. Lumayan untuk uji coba gitu. Oke, kita lanjut ya, balik lagi ke ini soal yang akan kita bahas nih nomor 10 nih Kak gitu. Di situ ada data ya. Datanya udah terurut, artinya nggak perlu kalian urutin lagi. Artinya mereka udah apa ya? Udah sesuai ininya. Diurutin dari yang paling kecil ke paling besar. Jadi datanya udah terurut. Ini penting ya, data terurut sama enggak. Karena kalau di statistika, kalian tuh kecuali cari rata-rata, itu kalian harus ngurutin data. Kalau kalian mau cari median harus urut. Kalau modus nggak urut sih nggak apa-apa. Cuman akan lebih gampang ketika kalian urutin dia. Kalau kalian cari jangkauan harus ngurutin. Cari yang lain juga harus ngurutin. Jadi data terurut ini sangat sangat apa ya krusial ya kalau di statistika ya harus dilakukan. Itu step pertama harus urutin data dulu. Nah ada data terurut nih datanya itu semua ya. Ini nih.
Oke, mempunyai rata-rata dan median yang sama dengan 6. 6 gitu ya. Maka jangkauannya berapa gitu ya. Kakak tulis dulu deh, datanya kita punya ini. Berarti artinya kita punya sebanyak 6 data. Oke, kita tahu rata-ratanya. Rata-ratanya 6. Berarti kan kakak, kalau rata-rata kan jumlahin ini semua ya, Dek ya. Jumlahin ini semua gitu ya, jumlahin datanya. Kita bagi dengan banyaknya data, sama dengan rata-rata. Atau kakak bisa punya gini. 36 ya, karena dikali silang ya. Nah, ada yang bisa kita coret nih. Nilai apa nih? A-nya hilang ya. Nah, sisa berapa, Kak? Coba sisa berapa nih? 7, yang 1, 6, tambah 8, tambah 6. 20 ya. 20 tambah 2B. Sama dengan 36. Atau kakak punya 2B sama dengan 16. Kalau udah punya 2B sama dengan 16, berarti B-nya itu 8. Oke. Terus Kak, nyari A-nya gimana gitu? Nyari A-nya berarti pakai yang lain. Kita kan masih punya median di situ. Mediannya 6. Median itu adalah data tengah. Kalau kakak punya data tengah, otomatis yang kita punya 6 data, otomatis yang tengah adalah data ke 3 dan 4. Ya enggak? 3 dan 4 ini adalah mediannya. Kok bisa Kak? Caranya gimana? Caranya gini aja. Kalau bingung, coba eksekusi dari data paling depan dan paling ini deh, belakang. Jadi ini hilang. Ini hilang sama ini hilang. Otomatis kan sisa itu doang. Gak bisa dua-duanya. Jadi kayak apa yang nggak bisa kita coret dua-duanya. Akhirnya mediannya adalah jumlahan dari itu dibagi 2. Jumlahan dari data ke-3 dan ke-4 kita bagi 2. Atau kita punya A tambah B tambah min 1 ya. Sama dengan 12. B-nya kita udah punya. Nah, ketemu A-nya berapa? A-nya adalah berapa nih? 5 ya. Bener nggak? Oke, bener ya 5. Nah, sekarang jangkauan. Jangkauan itu apa sih, Kak? Jangkauan itu data maksimum dikurangin data minimum. Atau data terbesar dikurangin data terkecil. Kita punya data terbesarnya adalah, udah ada ya itu ya di situ. Oke, ini ada yang udah bantu jawab nih. Ada yang udah bantu jawab, jawabannya Kak, gitu ya. Kita cek ya, kita cek bareng-bareng. Nah, X-nya apa nih? X maksimum. Kita keep dulu jawabannya gitu. B min A tambah 6 ya. Kita kurangkan dengan 3. B-nya kita punya 8, A-nya 5. Nah, kita punya apa nih? Kita punya 9 min 3 sama dengan 6. Oke, mantap ya. Nah, oke. Tadi yang jawab 6 benar banget ya. Jawabannya memang 6. Jadi gini, cara cari jangkauan. Dengan mengurangkan data terbesar dengan data terkecil. Dapat A sama B-nya gimana, Kak? Dari tadi ya, dari yang kita ketahui. Rata-rata sama medianya kan 6 tadi. Nah, dari situ kita bisa dapat ini semua. Oke, ada pertanyaan apa enggak nih? Aman ya? Oke, aman nih kayaknya nih. Karena tidak ada yang bertanya, otomatis aman ya. Kakak anggap aman ya. Semoga emang bener-bener, sorry. Semoga emang bener-bener aman ya, Dek ya. Pokoknya jangan inilah, jangan jangan apa sih namanya? Jangan sungkan buat nanya ya. Jangan sungkan. Karena kalian sudah difasilitasi, jadi manfaatkan dengan baik. Jangan sampai sungkan-sungkan gitu. Jangan sampai malu-malu gitu ya. Karena kalau malu-malu tapi nanti tidak berusaha maksimal, nanti jadinya malu-maluin gitu ya. Jadi malu dikuadratin, ditambahin gitu ya. Jadi malu-maluin gitu. Nah, oke. Kita lanjut dulu. Ke ini ya. Ini soal terakhir yang akan kita bahas. Jadi kakak sisain 2 soal, nanti kalian bisa explore sendiri. Nah, oke. Bisa explore mandiri.
Nah, soal nomor 11. Di situ tentang barisan aritmatika udah dikasih tahu ya. Jadi kita nggak perlu cari tahu dia aritmatika atau geometri sih Kak gitu. Kita udah tahu di sana. Dia bilang sendiri di soal nih kalau ini aritmatika gitu ya. SN-nya ini. Ditanya adalah jumlahan dari ini semua. Udah, itu doang. Clue-nya cuman itu. Gimana cara kita ngerjain nih Kak gitu. Oke, kita cari dulu ini deh, dari yang ditanyain ya. U11. Oh ya, jangan lupa nih. Kakak mau review bentar deh tentang barisan aritmatika ya sama deret. Deret dan barisan aritmatika. Kalau kakak punya A, suku berikutnya adalah A tambah B. Berikutnya adalah A tambah 2B. Dan seterusnya. Berarti suku ke N-nya adalah rumusnya ini ya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. A itu suku pertama, B itu beda. Beda itu apa, Kak? Beda kalau di barisan aritmatika atau barisan aritmatika adalah suku setelahnya dikurangin suku sebelumnya. Kakak bisa tulis U2 min U1 atau U3 min U2 atau U4 min U3 boleh terserah. Pokoknya konsepnya adalah suku setelahnya dikurangin sebelumnya, yang langsung sebelahan gitu. Terus ada SN juga ya. SN tuh rumusnya ada 2 deh. Boleh pakai ini, boleh juga pakai ini. Tergantung ini soalnya. Tergantung soal. Soalnya diketahui apa, biasanya tuh kadang apa ya, yang definisi kedua gitu ya, yang kedua tadi A tambah UN tuh lebih gampang ternyata. Tapi di beberapa soal lain ternyata lebih enak pakai yang atas gitu, bukan yang bawah gitu. Jadi ya tergantung dari kebutuhan aja. Terus satu lagi, UT ya. UT adalah suku tengah. Setengah kali A tambah UN. T-nya adalah N tambah 1 per 2. Nah udah ini doang. Aritmatika kalau Kak Ika rangkumin cuman ini. Deret dan barisan aritmatika cuman ini. Oke, terus balik lagi ke ininya tadi yang akan kita cari ya. Kita kan mau nyari U11 tambah U13 tambah U15, U17, U19. Kita tulis dulu di sini. U11 berarti kan rumusnya A ditambah 10B. U13 berarti A ditambah 12B. U14 berarti A ditambah 13B. U15, 14 nggak ada Kak. Iya, ini nggak ada. Nah, ini 15 ya. Terus 17 A ditambah 16B. U19 berarti A ditambah 18B. Artinya kita mau nyari berapa sih? Berapa nih berarti? 5A ya dia. 5A ditambah berapa B nih? 70 kalau nggak salah. 70B ya. Ini nilainya berapa sih gitu kan? Nilainya berapa ya gitu. Oke. Nah, ini udah ada yang bantu jawab nih. Oke, kita keep dulu ya. Ada yang bantu jawab. Jawabannya C, Kak, gitu. Oke, kita keep, kita cek dulu bareng-bareng. Nah, oke. Kita mau nyari A sama B-nya. A-nya berapa, B-nya berapa. Biar bisa nyari 5A tambah 7B. 70B. Cara nyarinya gimana, Kak? Cara nyarinya adalah seperti ini. Kalau kakak punya ini ya, U1 ya, tambah U2, tambah U3 semisal, tambah U4. U1 ini kan A. A sama dengan S1. Kenapa? Karena S1 itu adalah jumlahan satu suku pertama. Nah, terus Kak, kalau U1 tambah U2 itu kan S2. Ya enggak? U1 tambah U2 itu kan S2. Kalau U1 ditambah U3 itu S3 gitu ya. Nah, gitu. Terus nanti hubungannya apa Kak gitu? Nanti kita akan lihat nih hubungannya apa. Berarti sebenarnya kita udah tahu dulu ya nilai A-nya berapa. A-nya kan S1 nih. A-nya S1. Berarti S1 SN kan kita punya rumusnya tuh, Dek. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 ketemunya 2 nilai A-nya. Nilai B-nya berapa sih? Nilai B-nya caranya dari ini. Kalau kakak punya U1 tambah U2 ini kan hasilnya S2 ya, Dek ya. Padahal U1 itu kan tadi yang si ini.
2 ditambah U2 sama dengan S2. S2 apa? S2 kan kita masukin aja tuh. Nah, gini ya. Dari N kuadrat tambah N tadi. Berarti kita punya U2 sama dengan berapa nih? 4 ya. Kalau U1 aja 2, U2 4, berarti bedanya berapa? Bedanya adalah 2 juga. Nah, berarti kita bisa dapat dong langsung tuh. 5A tambah 70B, berarti 5 kali 2 ditambah 70 kali 2. Ketemunya 10 tambah 140. 150 hasil akhirnya. Nah, bener banget nih tadi. Yang jawab C nih. Sangat benar. Gitu. Nah, gitu caranya ya. S1 ini sama dengan A gitu. Nah, prinsipnya kayak gitu. Jadi, kita harus ngakal-ngakalin supaya bisa dapat itu semua. Jadi, prinsipnya adalah U1 tambah U2 adalah S2 gitu. Pakai itu kita bisa dapat ini ya, B dengan cepat ya. UT adalah suku tengah, Dek. Jadi suku apa ya, tengah. Biasanya itu ditanya suku tengah sih. UT itu suku tengah. Suku tengahnya berapa gitu. Kalau kita punya semisal kita punya 19 suku. Kalau 19 suku berarti kan U-nya ada 19 ya. Berarti T-nya adalah 10. Suku 10 itu yang suku tengahnya. Kalau kita punya 19 suku. Gitu. Contoh apa ya namanya gambarannya. UT. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk soal ini mungkin atau soal yang lain? UT tadi tengah ya. Tengah. T itu adalah tengah. Nah, ini tengah. 1 kuadrat tambah 1 dapatnya dari mana? Dari ini. Dari SN deh. Ini ada rumus SN di sini. SN sama dengan N kuadrat tambah N ya. Nah, itu. Kenapa bisa dapat S1 sama dengan 2, Kak? 1 kuadrat tambah 1 dari mana? Dari itu. Dari rumusnya. SN sama dengan N kuadrat tambah 1. Jadi N-nya kakak ganti 1. Otomatis kan kakak bisa punya 1 kuadrat tambah 1. Atau sama dengan 2. Gitu. Terus kalau S2 kok bisa dapat U kuadrat tambah 2, Kak? Kalau S2 otomatis N-nya 2. Kita input ke sana, kita substitusi berarti 2 kuadrat ditambah 2. Berarti 4 tambah 2 adalah 6 ya. Atau ini gini deh, ini 6, ini 2 gitu ya. Jadi kita punya U2 sama dengan apa nih, Dik? Oh, salah. Kakak yang salah nih, 4 kurangi. Oh, benar deh, 4. U2-nya ketemunya 4. Oke, kayak gitu. Sudah menjawab atau masih bingung? Oke, sip. Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi atau aman nih? UT suku tengah gitu ya. Terus SN dari mana, Kak? Kok bisa kuadrat tambah 1 tadi? Dari soalnya. Di soalnya ada SN sama dengan N kuadrat tambah N. Oke, ada pertanyaan nggak nih untuk ini? Kalau untuk soal selanjutnya tuh ini deh, tentang fungsi ya. Ini mudah kok, sangat mudah ini. Terus yang terakhir ini tentang geometri ya. Kalau tadi kita ngomongin aritmatika, sekarang ini soal nomor 15 geometri. Ini juga cukup mudah. Karena masih ada beberapa soal lain ya yang nggak kakak tulis di sini itu agak panjang, lebih panjang lah. Jadi makanya nggak kakak pilih duluan. Nanti kalian ini ya kita tewas pagi-pagi ya karena sarapannya udah matematika susah lagi kan. Jadi kakak pilihin dulu yang lebih ringan dibanding yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi atau enggak nih? Aman ya berarti ya kalau nggak ada yang bertanya. Oke, masih sisa 8 menit. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Ngobrol apa nih, Kak? Ngobrolin apa enaknya?